warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Bisa pimpin doanya. Baik, untuk memulai alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir semuanya? Tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Sudah terdengar benar sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembelahan mitosis dan meiosis yang bertujuan untuk mengetahui fase dari pembelahan mitosis dan meiosis dan juga ciri-ciri dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan salah satu gambar. Nah, ini merupakan gambar yang ini tersebut gambar tentang pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis ini terjadi fase profase, metafase, anafase, dan talafase. Tahap mitosis ini, di mana di fase profase ini terjadi sentromer mengalami replikasi, sedangkan di metafase, di mana nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat lagi. Selanjutnya di fase anafase, di mana pemisahan kromatin dari bagian sentromer kemudian membentuk kromosom baru. Yang terakhir yaitu di fase talafase, di mana di fase ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari pembelahan di meiosis, di mana meiosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari induknya, yaitu 23 kromosom. Nah, di fase meiosis ini agak berbeda dengan fase mitosis, di mana meiosis ini terjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di meiosis 1 terjadi fase profase, metafase 1, anafase 1, dan talafase 1. Selanjutnya di tahap meiosis kedua, terjadi fase profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan talafase kedua. Nah, selanjutnya, ini merupakan ciri-ciri dari pembelahan mitosis dan meiosis, di mana di mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan di meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Nah, di mitosis juga terjadi sel anakan identik dengan induknya, sedangkan di meiosis sel anakan tidak identik dengan induknya. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu ingin membagi kalian secara berpasangan, dua orang, bisa agak dijarakin dulu biar tahu temannya siapa. Ayo sampai sana ya, sudah Bu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan dijawab setelah Ibu menjelaskan materi. Sudah sebagian semuanya. Sekarang kalian bisa menjawab LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi. Waktunya 5 menit. Setelah itu kita sharing ke kawan atau kelompok yang lainnya. Baik, Ibu. Setelah 5 menit.
Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang waktunya untuk cari ke kelompok lain. Baik, Bu. Kan boleh, Bu? Saling bertukar ya. Ya, Bu. Sudah? Nah, siapa yang bisa perwakilan kelompok saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya yang tadi. Boleh. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, satu aja. Kelompok 5. Ya, satu perwakilan saja. Perwakilannya saja. Kelompok 2, 5. Siapa lagi? Udah, kelompok 2 dan 5 saja. Iya, Bu. Jadi berdua, Bu. Boleh. Masuk lagi, Bu. Iya, maju aja. Tiga. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal KBD di nomor 1. Jadi, gambar di atas merupakan pembelajaran mitosis. Sebutkan tahapan apa saja yang terjadi di pembelahan mitosis. Nah, jadi tahapan yang telah terjadi di pembelahan mitosis itu ada 4. Yang pertama ada profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat ada telofase. Nah, pada profase itu maksudnya terjadi pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur sehingga lebih terikat. Nah, yang pada fase metafase itu terjadi saat membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom Nah, pada tahapan anafase itu terjadi pemisahan gugus klorid kromosom. Pada tahap telofase itu, tahapan ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Ada rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya menjawab pertanyaan di nomor 2. Di nomor 2 ini merupakan pembelahan sel mitosis dan meiosis dan disebutkan perbedaan dari pembelahan dua sel ini. Nah, pada pembelahan mitosis itu dia menghasilkan dua sel anakan, dan yang kedua itu ada sel anak dan keempat dengan sel induknya, dan yang ketiga itu terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Nah, pada tahapan meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anakan, dan sel anakannya itu tidak identik dengan sel induknya, dan yang terakhir itu ada terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami pada nomor 3, yaitu pada proses pembelahan meiosis profase 1 juga terdapat beberapa tahapan. Sebutkan tahapan apa saja. Nah, yang pertama itu ada leptonema, yang kedua ada zigonema, yang ketiga ada pakinema, yang keempat ada dipionema, dan kelima ada diakinesis. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4, protein apa yang membantu tahapan profase pada pembelahan mitosis, yaitu ada protein kohesin dan kondesin. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nomor 5, apa tujuan dari proses pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Pada mitosis untuk regenerasi dan pertumbuhan, dan pada meiosis itu mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Sekian dari kami yang pada kelompok 2, kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Ibu ingin salah satu yang bisa menunjukkan pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, jadi pada pembelajaran sini ada mitosis dan meiosis, Bu. Nah, mitosis merupakan proses pembagian genom yang telah digandakan oleh dua sel, sedangkan
Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengahnya dari induknya, yaitu 23 kromosom. Ada beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya benar ya, di mitosis terjadi tahapan profase, anafase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan di meiosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Ya, sekarang ibu ingin memberikan hadiah kecil kepada yang sudah berhasil dan hasil diskusinya. Makasih Ibu. Tadi kelompok Dua. Ya. Makasih Ibu. Oke, jadi minggu depan materi kita akan tentang sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi jangan lupa belajar karena seorang pelajar itu haruslah giat dan rajin belajar untuk bekal masa depannya nanti. Sekian pembelajaran kita hari ini, sebaiknya ditutup dengan doa kepada Ais. Baik, untuk menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.